Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi protein dalam berbagai bidang. Kelompok satu terdiri dari atas 4 anggota. Yang pertama, Abi Rifki Rafdi, Bujangga Binang Jalantara, Didik Nusahid, dan Farhan Nabil Prasetya. Berikutnya, kita akan masuk ke outline-nya. Jadi, di protein ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang kesehatan, pangan, industri, kosmetik, dan energi terbarukan. Pada bidang kesehatan akan dipresentasikan oleh Jignu Sahid, bidang pangan akan dipresentasikan oleh Farhan Nabil Prasetya, bidang industri dan kosmetik akan dipresentasikan oleh Bujangga, dan energi terbarukan akan dipresentasikan oleh Abi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan ini salah satu yang diaplikasikan yaitu vaksin. Nah, vaksin ini berasal dari kata vaccinus yang berarti sapi. Vaksin ini merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit. Nah, sebagian besar vaksin diproduksi menggunakan mikroorganisme hidup yang dilemahkan, sehingga dampaknya tidak serta-merta merusak tubuh. Lalu pada proses pembuatan vaksin digunakan media untuk proses penumbuhannya, seperti dari mamalia, contohnya darah sapi dan yang lain-lainnya. Nah, dalam vaksin ini terdapat antigen yang telah dilemahkan. Nah, antigen ini saat masuk ke tubuh uh, akan dikenali sebagai zat asing. Nah, tubuh akan memberikan respon untuk melawannya. Lalu kemudian saat ada antigen yang masuk yang sifatnya mirip, maka tubuh akan terbiasa untuk melawannya. Lalu vaksin ini pada intinya membantu sistem kekebalan tubuh untuk mempelajari atau membiasakan untuk melawan antigen tersebut. Lalu untuk pembuatan vaksin, pertama disiapkan benih virus, yang lalu disiapkan media penumbuhnya yang mengandung protein. Kemudian pertumbuhan virus dibantu menggunakan enzim. Nah, enzim ini yang dapat membantu yaitu enzim tripsin. Kemudian setelah selesai, virus tersebut dipisahkan dari mediumnya. Nah, pemisahan ini dapat dilakukan menggunakan alat atau menggunakan cara seperti filtrasi, sentrifugasi, atau teknik lainnya. Nah, berikutnya dalam bidang kesehatan juga ada insulin. Nah, insulin ini merupakan hormon utama yang bertanggung jawab untuk regulasi metabolisme glukosa dan regulasi sinyal penyimpanan menggunakan banyak nutrien dasar. Nah, insulin ini salah satu protein sederhana yang terdiri dari 51 asam amino, 21 diantaranya merupakan suatu rantai polipeptida, dan 30 diantaranya terdiri dari rantai kedua. Apabila tubuh kekurangan insulin dalam darah, dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini adalah suatu keadaan di mana kadar gula dalam darah menjadi terlalu tinggi. Akibatnya, ketidakmampuan tubuh mengubah glukosa menjadi energi. Nah, insulin ini mengandung 51 asam amino. Lalu untuk membuat insulin dapat menggunakan beberapa tahap. Pertama, insulin dari manusia diekstraksi dari pankreas dan gen penghasil insulin diisolasi. Kemudian mengambil DNA plasmid yang diekstraksi dari bakteri dan dipotong dengan enzim retriksi membentuk vektor plasmid. Kemudian gen penghasil insulin manusia dimasukkan ke dalam vektor plasmid bakteri untuk membentuk DNA rekombinan. Lalu setelah menghasilkan DNA rekombinan dimasukkan dalam suatu sel bakteri untuk membentuk bakteri rekombinan. Nah, bakteri rekombinan tersebut berkembang biak dalam tangki fermentasi dan menghasilkan insulin manusia. Lalu setelah insulin manusia dihasilkan, insulin tersebut diekstraksi, dimurnikan, dan disimpan untuk selanjutnya akan digunakan pada
orang yang menderita diabetes mellitus tersebut. Baik, selanjutnya pada bidang pangan akan dilanjutkan oleh Farhan Nabil Prasetya. Pada section kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi protein pada bidang pangan. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak makanan yang kita konsumsi dibuat dengan mengandalkan protein ini. Beberapa yang akan kita bahas pada segmen ini yaitu ada roti, susu, PST atau protein sel tunggal, dan minuman bersuplemen. Next. Yang pertama yaitu protein pada roti. Roti merupakan komponen penting dari makanan manusia dan merupakan salah satu sumber nutrisi terpenting seperti protein, serat, mineral, dan vitamin. Protein pada roti ini menyediakan fungsi-fungsi yang diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu dalam enzim lipase yang digunakan ini dapat digunakan sebagai pengganti dari emulsifier, di mana nantinya akan memperbaiki radiologi dari adonan roti ini, yang membuat tekstur pada roti ini akan menjadi lebih lembut. Nah, yang kedua ada enzim amilase. Enzim amilase ini memperbaiki proses fermentasi adonan roti, sehingga nantinya mutu simpan atau expired dari produk roti ini akan menjadi semakin baik atau semakin lama. Dan yang ketiga, ada penambahan enzim silanase, di mana penambahan ini dilakukan pada selama proses fermentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau ekspansi volume adonan. Nah, protein pada tepung ini juga memiliki dua komponen penting gitu. Yang pertama yaitu kinerja fungsional. Nah, di kinerja fungsional ini kandungan protein mempengaruhi banyak sifat fungsional dari tepung atau adonan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa untuk penyerapan air, viskoelastisitas, kekuatan adonan, tekstur, volume roti. Nah, yang kedua yaitu pemrosesan dan penanganan, di mana adonan dengan tepung protein tinggi ini lebih stabil daripada kandungan protein yang lebih rendah. Next. Yang kedua yaitu ada protein pada susu. Susu adalah makanan kompleks yang mengandung nutrisi dasar. Seperti protein, lipid, vitamin, dengan manfaat kesehatan yang positif. Protein susu terdiri dari protein, termasuk kasein dan whey, di mana whey-nya sendiri terdiri atas 20% dan kaseinnya 80%. Pemanfaatan produk protein susu sebagai bahan makanan tergantung pada sifat fisikokimia dan fungsionalnya. Susu mengandung sejumlah enzim, di mana enzim ini dapat ditemukan pada sel glandula mamae. Ada beberapa enzim yang dapat kita temukan, yaitu yang pertama dalam fase whey atau dalam susu skim, terdapat enzim katalase, laktoperoksidase, dan ribonuklease. Sedangkan yang terikat pada kasein, terdapat enzim proteinase dan lipase. Nah, jumlah enzimnya ini tergantung dari si ternaknya itu sendiri. Jadi, seberapa sehat si ternaknya itu akan mempengaruhi dari kondisi si susu pada enzim itu. Nah, di sini ada 2 komponen penting yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama protein kasein, yang dikenal sebagai anti-katabolik, di mana kasein ini dimanfaatkan untuk mencegah kerusakan otot. Dan yang kedua yaitu whey protein, yang mempunyai sifat anabolik, di mana fungsinya ini yaitu membangun atau membentuk otot. Next. Yang ketiga ada protein sel tunggal atau PST. Protein sel tunggal ini merupakan protein kasar atau protein olahan yang asalnya berasal dari jamur, ragi, alga, ataupun bakteri. Nah, mikroorganisme ini biasanya mengandung lebih dari 40% protein kasar dari basis berat keringnya. Protein ini dilakukan dengan
cara diekstraksi dari kultur mikroba murni. Nah, mikroorganisme ini memanfaatkan karbon dan nitrogen dalam bahan, mengubah menjadi protein berkualitas tinggi yang digunakan untuk suplemen baik untuk pakan manusia ataupun pakan hewan. Next. Bisa kita lihat dalam tabel komposisi rata-rata dari berbagai mikroorganisme yang ada dalam berat kering, di mana bisa kita lihat bakteri memiliki komposisi yang paling tinggi, yaitu 50-65%. Disusul dengan alga dan ragi sekitar 40 hingga 60, dan yang terakhir yaitu jamur. Untuk memproduksi protein sel tunggal ini, secara umum ada 3 tahapan penting. Di sini yaitu yang pertama, fermenter atau fermentasi. Dalam proses fermentasi ini nantinya akan dimasukkan nutrisi-nutrisi yang berguna untuk mengembangbiakan si mikroorganisme ini. Nah, setelah itu dilakukan filtrasi dan purifikasi dan dilakukan pengeringan atau drying sehingga didapatkan produksi protein sel tunggal biomas yang kering. Next. Yang terakhir yaitu minuman bersuplemen. Minuman bersuplemen atau fitness whey protein dibuat dari susu sapi. Minuman bersuplemen ini termasuk dalam penambahan dari protein sel tunggal tadi. Nah, adapun jenis lainnya yaitu juga dimasukkan whey protein yang kaya akan BCCA atau branch chain amino acid, di mana di sini terdapat 3 asam amino esensial, leusin, isoleusin, dan valin. Nah, leusin sendiri ini dapat mengaktifkan jalur tertentu yang dapat merangsang sintesis protein otot, sehingga dapat membuat penguatan otot-otot. Selanjutnya bidang industri dan kosmetik akan dijelaskan oleh Bu Jangga Bintang Belantara. Lalu pada section ketiga ini kita akan membahas bidang industri. Bidang industri yang akan dibahas adalah industri kertas dan industri deterjen. Next. Pertama, kita akan membahas industri kertas. Kertas terbuat dari pulp yang terbuat dari hasil pengolahan serat tumbuhan. Zat selulosa, semiselulosa, dan lignin dari serat tumbuhan akan diolah untuk menghasilkan pulp. Produksi pulp pada industri kertas menggunakan proses yang dinamakan proses craft, yaitu dengan menggunakan perlakuan suhu dan pH yang tinggi untuk mendegradasi dan melarutkan lignin yang berasosiasi dengan selulosa dan hemiselulosa. Di gambar yang kanan ini adalah proses craft. Jadi proses craft diawali dengan dibawanya kayu yang sudah diiris kecil-kecil yang disebut chips dengan konveyor ke bejana pemasak. Setelah 2-4 jam, campuran antara pulp, sisa zat kimia, dan limbah kayu dikeluarkan dari digester. Pulp kemudian dicuci untuk memisahkannya dari cairan hitam. Larutan hasil pemanasan yang warna hitam dipisahkan dari pulp setelah proses pemanasan. Proses selanjutnya, pulp akan menjalani proses screening agar terbebas dari bahan-bahan pengotor yang dapat mengurangi kualitas pulp. Setelah mengalami proses screening, pulp akan mengalami proses drying menggunakan steam. Kemudian melalui proses baling, dan selanjutnya pulp siap untuk menjalani proses bleaching, yaitu pembersihan pulp agar menjadi putih dengan penambahan klorin. Hal ini dikarenakan pulp yang dihasilkan oleh proses craft berwarna kecoklatan yang disebabkan oleh residu lignin dan turunan lignin. Namun, penggunaan klorin terlalu banyak dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Next. Lalu penelitian terbaru menunjukkan penggunaan enzim sebagai biokatalisator dapat mengganti penggunaan klorin pada industri kertas. Enzim yang digunakan adalah enzim silanase.
Enzim ini dihasilkan oleh bakteri dan beberapa jamur. Sejumlah kajian yang meneliti pengaruh silanase pada pemutihan kertas yang dilakukan dengan enzim berasal dari Trichoderma sp yang merupakan jenis jamur, dan hasilnya pengembangan penggunaan klorin bisa mencapai 20-30%. Lalu berdasarkan penelitian oleh Kulkarni pada tahun 1199, penggunaan enzim silanase untuk proses bleaching selain lebih ramah lingkungan, hal ini juga dapat lebih meningkatkan kualitas kertas dari segi kecerahan. Dan beberapa industri kertas di Indonesia juga sudah menggunakan enzim ini untuk mengurangi penggunaan klorin. Enzim silanase memiliki kemampuan untuk menghidrolisis silan menjadi gula-gula sederhana yaitu silosa. Silan merupakan jenis hemiselulosa yang paling umum yang terdapat di dinding sel tanaman, sekitar 30-35%. Dalam aplikasi pada industri kertas, enzim silanase akan memotong ikatan antara silan pada selulosa yang berikatan dengan lignin. Hal ini akan mengakibatkan terpotongnya silan menjadi monomer, sehingga ikatan antara lignin dan selulosa akan terlepas. Next. Selanjutnya, kita akan membahas industri deterjen. Deterjen merupakan surfaktan anionik dengan gugus alkil atau garam dari sulfonat atau sulfat berantai panjang dari natrium, yang biasanya berasal dari derivat minyak nabati atau minyak bumi. Deterjen dalam kerjanya dapat mengangkat kotoran, baik yang larut dalam air maupun yang tidak larut dalam air. Jadi deterjen umumnya dipakai dalam mencuci pakaian kotor. Deterjen berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Surfaktan memiliki dua struktur, yaitu struktur hidrofobik pada bagian ekor dan hidrofilik pada bagian kepala, seperti yang terlihat pada gambar. Struktur hidrofobik yang bukan tidak suka air merupakan struktur yang akan berikatan dengan lemak, sehingga akan berikatan dengan kotoran-kotoran pada baju. Sedangkan hidrofilik akan berikatan dengan air. Nantinya, kotoran akan berikatan dengan ekor surfaktan. Dan ketika dicuci, bagian kepala akan berikatan dengan air, sehingga kotoran itu akan ikut terbawa dan akhirnya meninggalkan pakaian. Dibanding dengan produk terdahulu yaitu sabun, deterjen ini mempunyai keunggulan, antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik, serta tidak terpengaruh oleh kesadaran air. Lalu pada deterjen terdapat 4 enzim yang ditambahkan, yaitu protease, amilase, lipase, dan selulase. Next. Yang pertama adalah enzim protease. Enzim protease ini merupakan enzim utama pada deterjen. Enzim protease merupakan jenis alkali protease yang merupakan salah satu turunan dari enzim serin. Enzim alkali protease pada industri deterjen paling banyak diproduksi dari jenis bakteri, jamur, serangga, atau diproduksi dari bahan pengganti lainnya yang biasanya berasal dari minyak bumi. Enzim protease ini pada deterjen berfungsi untuk menghidrolisa noda protein pada pakaian, sehingga kotoran yang mengandung protein seperti darah, lendir, keringat, dan sebagainya akan mudah tercuci. Lalu enzim protease yang terdapat pada deterjen biasanya bekerja pada pH alkali dan suhu yang cukup tinggi. Yang kedua, enzim amilase. Enzim amilase bertindak sebagai katalis dalam reaksi hidrolisis pati oleh air membentuk gula. Enzim amilase ini efektif menghilangkan noda berbahan dasar kanji seperti kuah, kentang, pasta, nasi, dan coklat. Yang ketiga ada enzim lipase. Enzim lipase menghidrolisis trigliserida menjadi mono dan digliserida
gliserol, dan asam lemak bebas, serta semua yang lebih larut daripada lemak asam. Lipase efektif untuk noda berminyak dan berlemak seperti mentega, minyak, santan, kosmetik, serta lipstik. Lalu yang terakhir, enzim selulose. Enzim selulose menghidrolisis selulosa pada kapas atau padanannya untuk memberi keuntungan dalam pencucian dan perawatan bahan. Next. Lalu selanjutnya, pada section selanjutnya kita akan membahas bidang kosmetik. Next. Pertama kita bahas adalah kolagen. Kolagen adalah protein berserat utama dari jaringan ikat pada hewan dan merupakan protein paling banyak pada mamalia, sekitar 25-35% dari total kandungan protein tubuh. Kolagen merupakan fondasi utama dari tulang, kulit, urat, dan ligamen untuk memberikan struktur dan kekuatan. Kolagen juga ditemukan di banyak bagian tubuh lainnya, termasuk pembuluh darah, kornea mata, dan gigi. Tubuh manusia sendiri dapat memproduksi kolagennya secara konsisten. Namun, kemampuan ini akan berkurang sering bertambahnya usia. Selain itu, paparan terhadap sinar matahari dan zat polusi juga dapat menghambat produksi kolagen. Kolagen yang digunakan pada bahan kosmetik berfungsi untuk menahan air karena kolagen tidak larut dalam air, sehingga kulit wajah dalam keadaan tetap, serta memberi efek baik bagi regenerasi sel kulit. Pada produksi kosmetik, kolagen biasanya yang digunakan dalam produksi kosmetik adalah kolagen yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Contoh kolagen hewan yang digunakan adalah kolagen yang berasal dari sapi. Biasanya dalam bidang kosmetik, kolagen diaplikasikan dalam bentuk masker untuk mengencangkan kulit. Selain itu, kolagen juga dapat melembabkan kulit secara alami dan mencerahkan kulit, karena di dalam kolagen terdapat asam amino yang baik untuk menjaga lapisan kulit luar agar tetap halus dan sehat. Jika sintesa kolagen terus berjalan di dalam tubuh, maka kulit akan menjadi lembab dan tampak cerah. Lalu kolagen juga dapat membantu meminimalisir bekas-bekas luka dengan merangsang pembentukan jaringan baru yang sehat, sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Next. Lalu yang kedua adalah elastin. Elastin adalah protein yang merupakan konstituen utama dari matriks ekstraseluler jaringan ikat dan terdiri dari asam amino seperti valin, prolin, glisin, lisin, dan alanin. Elastin berbentuk untayan tipis di jaringan lunak seperti kulit, paru-paru, ligamentum flava tulang belakang, dan ligamentum nuchae. Elastin diproduksi di sel kulit yang bernama fibroblast, dan produksinya bisa menurun mengikuti pertambahan usia. Ketika terjadi penurunan produksi elastin, akan menyebabkan penurunan elastisitas kulit, serta pembentukan kerutan dan garis-garis halus. Elastin juga dibutuhkan bagi perempuan yang pernah melahirkan, karena kurangnya elastin akan menimbulkan pregnancy pouch atau semacam sisa kulit yang bergelambir karena kekurangan elastin, sehingga tidak bisa kembali ke tempatnya semula. Elastin adalah agen yang bertanggung jawab untuk mengelastiskan kulit.
agar tetap kencang, walaupun kulit meregang dan menyusut oleh berbagai aktivitas dan proses hormonal. Dan biasanya dalam produk kosmetik, produk elastin ini paling umum ditemukan dalam bentuk pelembab. Misalnya krim elastin. Next. Selanjutnya akan kita bahas adalah keratin adalah protein alami yang terdapat pada rambut, kuku, dan gigi. Protein keratin ini umumnya memiliki sifat tidak berwarna, berserat, memiliki sifat keras, serta tidak larut dalam air. Protein ini umumnya mengandung sulfur yang mengandung asam amino. Protein keratin ini terdiri dari unsur sistein. Oke. Selanjutnya aplikasi protein yang terakhir yaitu di bidang energi. Aplikasi protein pada bidang energi ini salah satunya dalam pembuatan biofuel. Oke. Next. Oke. Yang pertama pembuatan biofuel, yaitu biofuel itu banyak macamnya. Ada bioetanol, biodiesel dan lain-lain. Nah, di sini aspeknya itu dilihat dari dengan hidrolisat oleh bakteri E. coli. Next. Nah, biofuel ini tuh adalah pendekatan inovatif dan efisien untuk menggunakan sumber daya yang ada seperti biomasa yang tersedia untuk produksi ulang energi panas dan biofuel. Nah, protein ini belum banyak digunakan nih untuk sintesis bahan bakar. Kenapa belum banyak
kembangkan karena kesulitan untuk mendiaminasi protein hidrolisat karena yang kebanyakan biofuel ini bahan bakunya itu dari karbohidrat atau lemak. Nah, salah satu cara untuk menggunakan protein ini sebagai bahan baku dari biofuel ini dengan menggunakan E. coli karena kesulitannya digunakannya protein ini dalam biofuel itu adalah dengan mendiaminasi protein hidrolisat. Nah, E. coli ini membantu untuk mendiaminasi protein sehingga memungkinkan mengubah protein ini menjadi alkohol. Salah satunya itu isobutanol. Nah, E. coli ini dapat digunakan sebagai sumber protein yang menghasilkan hingga 4,035 mg per liter alkohol dari biomasa yang mengandung 22 gram liter asam amino. Jadi E. coli ini akan mendiaminasi protein menjadi asam amino dan asam amino akan berubah menjadi ketoasid seperti gambar yang di samping. Nah, E. coli ini dipilih sebagai organisme inang untuk reaksi karena fleksibilitasnya. Lalu untuk menguji efisiensinya pada metabolisme protein hidrolisat, sel ditumbuhkan dalam ekstrak atau campuran ragi dari 20 asam amino. Nah, protein hidrolisat ini mengandung campuran 20 asam amino. Nah, E. coli ini dikembangkan untuk memanfaatkan 13 asam aminonya setelah beberapa putaran mutagenesis kimia. Nah, untuk menghasilkan isobutanol itu harus melewati beberapa jalur sintesis. Seperti itu. Nah, pada gambar di samping ini ada 20 asam amino yang akan menjadi ketoasid dan ketoasid ini akan menjadi full, terus pharmaceutical intermediate dan chemical atau unsur-unsur kimia, kelarutan kimia lainnya. Seperti itu. Terus nah, pada E. coli ini bakteri ini akan menghidrolisat protein. Selain menggunakan bakteri E. coli ini banyak sekali cara untuk menghidrolisat protein dengan cara menambahkan asam, basa, atau menambahkan enzim. Nah, pada slide ini dijelaskan pembuatan biofuel dengan hidrolisat menggunakan bakteri E. coli. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua itu pembuatan biofuel dari daur ulang sampah organik. Nah, pada pembuatan biofuel ini sebenarnya sama aja dengan slide sebelumnya. Yang membedakan adalah proses hidrolisat proteinnya. Next. Nah, di daur ulang protein ini kan berarti protein ini menjadi limbah. Nah, limbah protein ini dengan 100 juta ton per tahun dapat dihasilkan jika penggunaan biofuel, bioetanol dan biodiesel menyumbang 10% dari permintaan bahan bakar global. Jadi, biofuel yang sudah dikenal sekarang yang menggunakan bahan baku karbohidrat atau bahan baku limbah lainnya akan menghasilkan limbah protein. Nah, limbah protein ini menjadi produk samping yang belum dikembangkan sepenuhnya. Nah, menurut penelitian bahwa limbah protein ini sebenarnya bisa didaur ulang atau diolah menjadi biofuel sama seperti bahan baku utamanya. Nah, langkah untuk mengambil protein dari biomass ini yang akan diambil yaitu asam aminonya dengan proses yang pertama disrupsi dan fraksinasi sel, yang kedua pemulihan protein, yang ketiga hidrolisis protein. Nah, pada contohnya yaitu metode
ekstraksi multilangkah untuk pemulihan protein biji jarak. Next. Nah, pada bagian ini diambil metode ekstraksi protein biji jarak. Tahapannya yaitu biji jarak pertama kali diproses oleh mesin penggilingan atau scrub. Lalu biomasa residu setelah pengepresan mesin diekstraksi dengan pelarut, diikuti oleh ekstrak kasar ketiga tahap ekstraksi. Nah, tahapan yang pertama itu disrupsi dinding sel. Nah, biasanya itu yang dipakai tekanannya tinggi, atau dengan penggilingan nitrogen cair atau penghancuran ultrasonik, atau bisa juga dengan ekstraksi berbantuan gelombang mikro. Nah, ini akan menghasilkan protein. Jadi protein dari biomasa akan dihasilkan dan diisolasi dengan presipitasi pada kondisi asam. Sebenarnya banyak banget cara-cara presipitasinya, seperti gambar pada slide sebelumnya, proses isolasi atau proses purifikasi atau proses presipitasi itu ada banyak macamnya. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu hidrolisis protein. Nah, hidrolisis protein ini pada metode biji jarak ini dilakukan dengan penambahan asam atau alkali dalam waktu yang lama. Nah, setelah dilakukan hidrolisis akan menghasilkan asam amino. Nah, cara yang lain itu lebih mudah dilakukan dengan penggunaan enzim, yaitu enzim protease. Dan jenis enzim proteasenya itu dipakai enzim yang dinamai alkaliase. Dan nah, pada hidrolisis protein yang terjadi di daur ulang limbah protein ini bisa juga dengan hidrolisat menggunakan bakteri E. coli. Seperti itu. Next. Nah, ini salah satu tahapannya pengolahan biomasa, turunan-turunan dari pengolahan biomasa ini yang akan diolah dan terdapat protein di situ. Nah, ini cara-caranya. Terus next. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa bakteri E. coli ini dapat mengkonversi asam amino menjadi biofuel dan amonia. Seperti itu. Dan menggunakan pirfat, asam oksoglutarat, glutamat, dan amonia pada proses ini, katabolik, dinamakan catabolic pathway for amino acids. Next. Ya, sudah penjelasan dari aplikasi protein terhadap bidang energi. Ini referensi dari grup kami. Next. Jadi mohon maaf karena tadi sinyalnya terputus. Jadi saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai aplikasi keratin. Keratin adalah protein alami yang terdapat pada rambut, kuku, dan gigi. Protein memiliki sifat tidak berwarna, berserat, memiliki sifat keras, serta tidak larut dalam air. Protein ini umumnya mengandung sulfur yang mengandung asam amino.
Protein keratin terdiri dari unsur cysteine, yaitu senyawa asam amino yang memiliki unsur sulfida. Keratin pada rambut berperan untuk menjaga rambut tetap sehat dan berkilau. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi protein alami dalam tubuh ini akan berkurang. Selain itu, faktor polusi, paparan sinar matahari, penggunaan hair dryer dan catok, hingga penggunaan zat kimia pada pewarnaan rambut dapat menyebabkan produksi keratin berkurang. Apabila kekurangan keratin, kerusakan pada rambut akan semakin mudah terjadi. Misalnya, seperti rambut kering, mudah patah, dan kusam. Manfaat lain yang ditawarkan keratin adalah membuat rambut tampak lebih lurus. Secara alamiah, orang yang memiliki rambut lurus memiliki kadar protein alami lebih tinggi dibanding pemilik rambut keriting. Karena itu, keratin juga dimanfaatkan dalam proses smoothing. Metode smoothing menggunakan jenis protein keratin dikenal dengan nama keratin treatment. Saat ini, keratin treatment semakin digemari sebagai metode pelurusan rambut karena dapat membuat rambut lurus sekaligus tetap terlihat lembut dan lebih berkilau. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.